teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-111. Konferensi pers akan segera digelar di stadion yang berada di kota New York. Para awak media sudah berbondong-bondong berdatangan ingin meliput. Acara tersebut akan disiarkan secara live. Sebelum konferensi pers dimulai akan diadakan sesi timbang berat badan dan face-off terlebih dahulu agar lebih memanaskan pertarungan besok. Pihak promotor yang dipimpin Rick dan Kai akan membuat event night besok menjadi pertarungan yang sangat spektakuler, dan tentunya juga akan menyedot jutaan pasang mata di seluruh dunia, dengan strategi yang sangat bagus dari para tim pemasaran serta tim promosi yang membuat iklan secara besar-besaran. Sehingga tiket sold out dan pertandingan juga akan disiarkan secara online di berbagai aplikasi berbayar. Dua bintang besar tinju dunia itu akan melakoni laga utama. Para tim promosi sudah membuat poster soal duel Otto vs Del dan mengunggahnya di akun sosial media official resmi. Poster Event Night 225 Boxing Championship banyak terpampang di mana-mana, mulai dari jalan raya dan sampai ada juga di billboard, Megatron dan Videotron. Acara yang disuguhkan dibuat menarik sedemikian rupa, sehingga banyak yang penasaran dengan pertandingan utama antara Otto melawan Del, siapakah yang akan menjadi juara selanjutnya. Del sebagai juara bertahan berturut-turut mempertahankan gelarnya akan ditantang oleh petinju yang juga belum terkalahkan sama sekali. Akan ada 6 partai yang dilangsungkan, 2 diantaranya partai perebutan gelar juara di kelas middleweight dan juga heavyweight atau kelas berat. 4 pertandingan lainnya perbaikan peringkat dan juga contender fight. Di main event Del melawan Otto, pertandingannya kemungkinan akan berjalan sengit, karena kedua petinju merupakan yang terbaik di kelas berat. Lebih dari itu, akan ada 2 gelar mayor yang diperebutkan. Del mengantongi rekor 56 kemenangan dengan 38 hasil knockout KO, 1 kali kalah dan 2 kali imbang. Del tak terkalahkan dalam 20 pertandingannya di ring tinju dunia, termasuk dengan 12 kemenangan KO. Dia hadir dalam pertandingan nanti dengan status pemegang titel juara boxing championship. Sedangkan Otto akan menjadi penantang yang patut diperhitungkan. Dengan bermodal kemenangan beruntun atau win streak 25 kali, dia memiliki rekor 40 kali pertandingan dengan hasil knockout 19 kali dan 3 kekalahan. Para wartawan dan awak media sudah bersiap di dalam ruangan untuk meliput acara konferensi pers. Para petarung dan pelatih sudah memulai konferensi yang dipandu oleh Blackie dan juga staf promotor yang lain. Konferensi pers masih berjalan lancar, walaupun para petinju yang akan bertarung saling tebar pesaiwar. Acara sesi timbang badan ditunda terlebih dahulu, karena pihak panitia akan menyelesaikan konferensi pers dahulu sebelum sesi timbang. Perubahan ini diperintahkan oleh Blackie sama Naja. Rick dan Merung kali ini akan turut hadir juga di acara. Sedangkan Joe akan ikut bersama tim Lebar. Lebar bersama tim Otto. Joe dijemput oleh kru Lebar. Lebar untuk bersama-sama berangkat ke kota New York, karena dia adalah anggota baru dari tim tinju Lebar. Lebar yang juga menaungi petinju kelas berat Otto. Rick dan Merung akan dijemput oleh supir kantor yang bernama Philip. Rung, apakah kau sudah siap untuk menonton acara konferensi pers? Tanya Rick. Siap dong bos, saya sudah tidak sabar ingin melihat para petinju saling menebar pesaiwar dan juga adu bacot. Sahut Merung. Nanti juga akan ada sesi timbang badan dan face-off yang akan menambah panas suasana. Kata Rick. Nah itu aku suka bos, nanti sewaktu face-off mereka akan saling tatap-menatap dan saling mengintimidasi untuk menjatuhkan mental, makin panas makin seru. Kata Merung. Ayo kita segera bersiap untuk ke sana, nanti Philip akan segera menjemput kita. Kata Rick. Tak lama Philip sudah tiba di depan hotel dan menjemput mereka berdua. Mereka akan diiringi oleh tim keamanan dari kantor. 2 motor pengawal di depan dan 4 mobil anti peluru mengiringi mobil yang ditumpangi Rick. Untuk menjaga keamanan bos mereka secara ekstra ketat, para tim keamanan juga dibantu oleh para polisi yang ditugaskan untuk menjaga dan sweeping di setiap titik yang rawan bahaya. Kedatangan Otto yang sangat hype sebagai penantang menjadi ancaman serius bagi Del, sehingga event kali ini menarik perhatian seluruh dunia, termasuk di negara Asia Tenggara seperti Thailand. Di sana Rick juga mengetahui kabar bahwa Rick sekarang memiliki promotor penyelenggara event besar itu. Lihat itu di televisi bos, ada pertandingan yang sangat menarik perebutan gelar juara kelas berat, aku tidak sabar ingin menontonnya. Kata Lolo. Apakah kamu tahu siapa pemilik promotor yang baru itu? Tanya Rick. Mana saya tahu bos, kok nanya saya? Tanya saja pada rumput yang berjoget. Sahut Lolo. Kamu saja yang menanyakan pada rumput, kalau bisa sekalian kamu makan. Kata Rick. Saya kan bukan sapi bos. Kata Lolo. Kau kan lahir di kandang sapi, jadi kamu itu keturunan sapi. Kata Rick. Enak saja bos ini bilang saya anak sapi. Kata Lolo sedikit kesal. Makanya kalau saya bertanya jangan ngeledek. Kata Rick. Maafkan saya bos. Emang siapa yang menjadi pemilik promotor tinju itu sekarang? Kemarin berita itu sangat hangat, katanya separuh saham dari pemilik sebelumnya sudah dijual kepada orang baru. Sahut Lolo. Saya tahu pemilik saham itu adalah Rick. Kata Rick. Kok bisa Rick yang memilikinya? Kemarin di berita tidak ditampilkan wajah si pemilik asli promotor baru tersebut. Kata Lolo. Rick tidak mau disorot media.
Kemarin yang disorot untuk mewakilkan maju di depan media cuma notaris bayarannya saja, agar identitasnya tidak terlalu terpublikasi. Kata Greg. Mungkin saja dia mencari kenyamanan dan keamanan untuk tidak terlalu dikenal. Apalagi zaman sekarang informasi begitu cepat menyebar dengan kecanggihan teknologi. Sahut Lolo. Cukup cerdik juga dia. Tapi aku dapat mengetahui si pemilik baru itu karena notaris itu mengatakan nama negara kita. Ya siapa lagi yang mampu membeli saham itu dengan harga sangat mahal kalau bukan Rick. Kata Greg. Oh begitu ya bos, saya baru tahu. Apa rencana kita nih bos untuk mengacau dan memberikan pelajaran kepada Rick itu? Tanya Lolo. Kamu itu belum ya, bagaimana kita mau beraksi kalau kita di sini sedang melakukan persembunyian? Kita tunggu kesempatan saja kalau ada peluang baru kita sikat. Kata Greg. Baiklah bosku. Aku bosan di sini terus bersembunyi dan sangat jarang keluar. Kata Lolo mengeluh. Kau harus bersyukur di sini kau mendapatkan segalanya apa yang kau inginkan. Selama bisnis narkoba kita lancar kita akan bebas mendapatkan apa saja yang kita butuhkan walaupun susah keluar. Kata Greg. Okelah bos, kalau ada kesempatan kita balik lagi ke negara kita. Kata Lolo. Itu pasti. Biar kita bisa menghajar sirik bocah terkutuk itu. Sahut Greg. Di negara Amerika konferensi pers sudah selesai dan dilanjutkan dengan sesi timbang badan lalu face off. Suasana begitu panas karena para petinju saling perang psikologis. Para penonton dibuat deg-degan menantikan pertandingan petinju favorit mereka masing-masing besok. Bab ke-112. Pertandingan tinju Event Night 225 akan segera dilangsungkan di kota New York pada malam ini. 6 partai yang digelar diantaranya. 3 pertandingan perbaikan peringkat yang mana ada 2 petinju debutan yang diambil dari divisi 2. Atau kasta kedua dari kasta utama dari event tinju ini, ada 1 pertandingan contender fight juga, untuk memanaskan suasana penonton sebelum acara puncak. Atau main event di pertandingan title fight perebutan gelar juara yang ada di 2 partai pertandingan yang siap memukau mata. Contender fight adalah pertandingan di mana yang memenangkannya akan maju, selanjutnya untuk menjadi penantang pemegang sabuk juara. Yang paling menjadi sorotan adalah pertandingan Del melawan Otto. Mereka akan siap menghibur para pecintanya. Otto yang sudah melakukan persiapan matang dan latihan keras, kini sudah siap bertanding untuk merebut sabuk juara milik Del, dan juga akan menyuguhkan pertarungan yang menarik, serta berjanji tidak akan mengecewakan para penonton yang hadir memadati tribun kursi penonton maupun dari media secara live. Joe, yang sudah bergabung bersama tim Lebar, yang juga menaungi Otto kini bergabung bersama rombongan mereka pergi menuju stadion pertandingan. Joe menunggu jemputan dari supir Lebar, tim manajemen, mereka akan menumpangi bus yang akan mengangkut semua rombongan tim. Tugas Joe nanti hanyalah sebagai support untuk membantu keperluan pertandingan karena dia anggota baru. Dia akan diajak di setiap event dari para petinju lebar yang bertanding nantinya. Rick menemani Joe duduk di lobi menunggu bus yang akan menjemput Joe. Setelah menunggu cukup lama Joe hampir tertidur. Katanya 15 menit lagi menjemput kok sudah setengah jam belum sampai juga ya. Jetty berat nih mata. Kata Joe dalam hati. Rick melihat Joe yang terlihat sangat mengantuk pun beranya. Kayaknya kamu ngantuk berat Joe. Belum datang juga ya jemputan tim kamu? Tanya Rick. Iya nih Rick. Bahkan rinduku pada dirinya pun tidak mampu mengalahkan beratnya mataku. Sahut Joe. Coba kamu telepon mereka, siapa tahu ada trouble. Saran Rick. Aku coba deh menghubungi Pak Supir. Sahut Joe. Setelah Joe menghubungi supir tim ternyata benar mereka mengalami masalah pada bus. Mereka berada tidak jauh dari hotel yang ditempati Rick dan Joe. Bus terparkir di pinggir jalan karena sedang diperbaiki oleh mekanik panggilan. Nah benarkan bus yang mereka tumpangi mengalami kerusakan? Kata Rick. Iya, kalau begitu mata ini harus didongkrak dulu biar tidak berat lagi menggunakan kopi hitam andalan. Kata Joe. Tiba-tiba Merung pun datang saat mendengar kata kopi. Wah curang nih mau ngopi tidak ajak-ajak. Di saat hidup kurang ngopi badan Jetty lesu tidak bersemangat dan saat itulah senyumku menjadi palsu. Sahut Merung yang tiba-tiba datang. Kayak hantu aja kamu tiba-tiba main datang saja bikin terkejut. Kata Joe. Hehe maafkan aku. Kalau mendengar kata kopi telingaku jadi tajam. Kalian sih mau ngopi tidak ngajak aku. Kata Merung. Tadinya mau ajak kamu Rung. Tapi kamunya udah datang duluan kayak ikan nyambar umpan. Kata Joe. Itu sih para koruptor dan penjilat saja yang suka main sambar uang suap dan pelicin kayak ikan. Sahut Merung. Pelicin terus nanti licin juga tuh masuk ke dalam siksaan akhiratnya. Kata Joe. Ya sudah kapan kita ngopi? Nanti kalau busnya sudah tiba gak sempat ngopi bareng lagi. Kata Rick. Ayo sekarang aja kita ngopi. Sahut Joe. Aku pesan dulu kopinya ya. Biar kita bisa langsung menyeruput pas sudah tiba di meja. Kata Merung sambil mengambil smartphone dari saku untuk menelpon pelayan hotel. Halo Pak, buatkan kami kopi yang mantap. Ini teman saya matanya sedang ngantuk sekali dia butuh yang hitam-hitam biar segar. Nanti kami akan segera ke meja ruang santai sebentar lagi. Kata Merung di telepon. Dasar kamu ini Rung pakai jual teman segala. Kata Joe. Hehe maafkan aku Joe. Sahut Merung. Namanya juga Merung si anak lebay. Kata Rick. Mereka pun tertawa bersama lalu berjalan menuju ruang santai seperti suasana kafe. Sesampainya di sana mereka duduk dan langsung pramusaji menghampiri datang mengantarkan kopi. Loh kok cuma 1 cangkir? Kamu ini bagaimana sih rumesan kopi tapi cuma 1 yang datang? Kata Joe.
Maafkan saya lagi, saya lupa memesan 3 cangkir. Tadi di telepon saya bilang cuma memesan kopi saja gitu, yang dikira mereka cuma 1 cangkir saja. Sahut Merung dengan senyum kecilnya. Ya tidak apa-apalah, Pak pesan 2 kopi lagi ya. Kata Rik kepada pramusaji. Baik Pak, segera kami buatkan. Sahut pramusaji. Rik, kamu nanti ke New York sore ya berangkatnya? Tanya Joe. Iya saya nanti sore ke sana. Karena sudah ada Kai yang standby di sana menghandle di lapangan, saya cukup berada di balik layar saja. Sahut Rik. Padahal ini event besar, kalau kamu tampil nanti kamu akan semakin terkenal loh. Kata Joe. Tidak apa-apa saya tidak terlalu mau tampil menonjol di publik. Karena untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan pribadi saya, kalau saya tidak terlalu dikenal di negara ini kan enak mau kemana-mana bisa lebih aman. Coba lihat Kai yang dikenal sebagai bos promotor boxing championship terkenal di dunia itu. Dia kalau mau kemana-mana harus menyamar dulu karena banyak yang menyerbunya dan ingin ikut berfoto dengannya kalau mau ke tempat umum jadinya risikan. Kata Rik. Iya benar juga ya. Pantas saja Anda cukup tertutup. Di sosial media pun Anda sangat menjaga privasi. Kata Joe. Enak seperti itu saja bos. Anda bisa hidup tenang tanpa gangguan. Tidak pamer harta dan segalanya yang mana itu akan cukup membahayakan juga. Apalagi harta Anda yang begitu sangat fantastis tentunya tingkat bahayanya juga sangat fantastis. Kata Merung. Oleh karena itulah Rung. Aku ingin orang-orang melihatku sebagai orang biasa saja dan tidak mengetahui sebenarnya diriku. Sahut Rik. Tapi Anda cukup berani juga ya bos pergi ke negara ini tanpa pengawal pribadi yang profesional di samping. Kata Merung. Aman saja Rung. Saya walaupun diam-diam begini mempunyai pengawal bayaran yang sudah aku tugaskan untuk menjaga wilayah yang kutempati menjadi aman. Mereka sudah melakukan sweeping sebelum aku melewatinya. Sahut Rik. Masa iya bos? Kok saya tidak tahu dan tidak menyadarinya ya? Kata Merung dengan kaget. Mereka bekerja secara intel. Dan kami berkomunikasi lewat smartphone ini dengan tanda-tanda yang dia buat dan selalu diupdate dikirim langsung kepadaku. Sahut Rik. Keren sekali Rik. Pantas saja kamu selalu merasa aman walaupun tidak menyewa bodyguard. Kata Joe. Kan bos juga jago bela diri jadi keamanannya semakin bertambah. Sahut Merung. Lalu 2 cangkir kopi pesanan mereka diantarkan oleh pramusaji dan mereka lanjut ngobrol santai sambil menunggu bus jemputan Joe. Bab ke-113. Setelah beberapa saat ngopi bersama, supir tim Lebar pun tiba di hotel untuk penjemputan Joe. Akhirnya jemputan sudah sampai juga. Saya duluan ya ini bus sudah datang menunggu di depan hotel. Kata Joe. Oke Joe, padahal kopinya masih hangat nih lagi enak-enaknya itu. Kata Merung. Tidak apa-apa yang penting sudah mencicipi kopinya sudah cukup kok. Sahut Joe. Semangat ya semoga tim kamu menang nanti, dan Otto berhasil merengkuh juara. Kata Merung. Amin Rung. Sahut Joe. Baiklah Joe, kalau mau pergi duluan hati-hati ya. Kata Rik. Joe lalu pergi naik bus bersama rombongan tim manajemen tinju Lebar menuju New York City, untuk persiapan event dan mensupport pertandingan anggota timnya yaitu Otto. Menjihye memastikan semua anggotanya ikut di dalam bus dan tidak ada yang ketinggalan. Halo Joe, selamat bergabung, maafkan agak terlambat tadi busnya mengalami sedikit trouble. Saya mau mengajak kamu hari ini agar mendapatkan pengalaman bagaimana suasana pertandingan tinju profesional itu berlangsung. Nanti kamu bantu saya sebagai tim support di sana. Kata Menjihye. Siap Pak Pelatih. Pak Miniken tidak ikut juga Pak? Tanya Joe. Beliau sedang sibuk di luar kota jadi tidak ikut hari ini. Sahut Menjihye. Tidak lama bus yang mereka tumpangi pun sudah tiba. Lalu para tim rombongan Otto masuk lewat jalur khusus untuk melakukan pemeriksaan dan juga registrasi ulang ke panitia penyelenggara event. Merung dan Rik yang masih bersantai menikmati kopi, kini dihubungi oleh panitia penyelenggara promotor tinju bahwa ada sedikit insiden di New York Arena Stadium tempat pertandingan. Halo Pak Rik, saya mau melaporkan. Diduga ada sekelompok orang yang melakukan pengerusakan bus milik tim rombongan petinju di ruang parkir bawah tanah. Kata ketua. Benarkah? Padahal arena event sudah dipindahkan dari Los Angeles ke New York untuk faktor keamanan. Segera saja sekarang bentuk tim investigasi untuk mencari siapa para pelaku pengerusakan itu dan dengan rekaman CCTV juga. Sahut Rik. Tadi kejadiannya terjadi begitu singkat. Untungnya bus yang terparkir di dalamnya hanya ada sopir saja. Laporan tersebut saya terima dari pihak keamanan parkir. Kata ketua. Ya sudah. Sekarang juga kamu dan anak buahmu bikin tim dan segera cari pelaku itu. Kata Rik. Kemudian sambungan teleponnya berakhir setelah laporan diterima oleh Rik. Ada apa bos? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tanya Merung. Saya baru saja mendapatkan laporan nih Rung. Ada bus yang terparkir dirusak oleh orang tidak dikenal. Sahut Rik. Kok bisa bos? Padahal kan ada para penjaga keamanan dan juga di tempat parkir bawah tanah itu ada petugas parkir juga. Tidak becus itu penjaga. Kata Merung. Kejadiannya terjadi begitu sangat singkat Rung. Para pelaku melancarkan aksinya dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas parkir baru mengetahui setelah kejadiannya baru saja dilakukan tidak sempat mencegahnya. Orang-orang itu berhasil kabur namun petugas parkir sempat melihatnya walaupun tidak terlalu jelas wajah para pelaku. Sahut Rik. Sepertinya itu sudah direncanakan bos. Makanya kejadiannya dilakukan begitu singkat dan tepat.
Kalau tanpa persiapan tidak mungkin mereka tahu kondisi kapan waktu yang tepat untuk beraksi. Kata Merung. Iya Rung, sepertinya saya mencium bau tim petinju yang melakukan hal tersebut kepada tim petinju lainnya. Kata Rik curiga. Ya bisa saja bos, namanya juga persaingan, kadang bisa saja kan kotor. Jangankan di dunia tinju, di dunia kerja saja saling senggol untuk menjatuhkan pesaing apapun, dilakukan bahkan hal kotor sekalipun. Sahut Merung. Iya Rung, kita tunggu saja informasi dari tim investigasi nanti. Kata Rik. Oke bos, kapan Anda mau ke sana nih? Tanya Merung. Saya nanti saja ke sana di saat acara main event akan dilangsungkan, saya minta jemput oleh Philip. Kamu kalau mau ke sana sekarang menonton pertandingannya tidak apa-apa, nanti saya hubungi sopir kantor untuk menjemputmu. Kata Rik. Sebentar lagi deh bos, nanggung nih kopinya, masih belum habis. Setelah ini baru nanti minta jemput ya bos. Kata Merung. Di tempat acara event di New York Arena Stadium, para panitia penyelenggara sudah melakukan acara opening yang sudah berlangsung sangat meriah. Otto dan Joe bersama pelatih dan timnya sudah berada di dalam locker room melakukan persiapan. Mereka harus menunggu cukup lama karena Otto yang bertanding di acara puncak atau main event akan memulai giliran terakhir pertandingannya. Sembari menunggu, Menji Hei yang menjadi pelatih kepala Otto menontonkan kepada rombongan tim rekaman ulang beberapa pertandingan Dell melalui proyektor untuk melihat kelebihan dan kekurangan sang lawan. Dari video itu Miniken dapat membuat strategi baru yang akan diterapkan nantinya di atas ring. Instruksi utama dari Menji Hei kepada Otto adalah bermain dengan jarak. Karena lawan yang akan dihadapinya memiliki serangan mematikan ketika bertinju jarak dekat. Setelah opening, pertandingan pertama dimulai. Event pembuka yaitu di kelas lightweight atau kelas ringan yang dilakukan oleh dua petarung debutan yang berasal dari divisi 2. Joe pun keluar sebentar untuk menyaksikan pertandingan itu. Dia melihat ada dua petinju muda yang baru melakukan debutnya di event Promotor Championship. Joe yang menonton menjadi termotivasi dan menginginkan juga masuk ke promotor divisi utama ini. Mereka yang bertanding berasal dari divisi 2 boxing. Saya harus tembus juga nih nanti dan dipromosikan untuk bisa mendapatkan kontrak bertanding di promotor Los Angeles Boxing Championship ini seperti mereka. Saya akan melakukan yang terbaik nanti saat bertanding di divisi 2. Gumam Joe. Di hotel, Merung sudah selesai menyantap kopi hitam mantap dan bersiap juga untuk pergi ke stadion event menjadi penonton. Sudah selesai nih bos ngopinya, otak dan mata sudah segar kayak buah-buahan. Waktunya berangkat menonton hiburan tinju. Kata Merung. Tunggu ya, aku hubungi Philip dulu supaya datang menjemputmu sekarang. Sahut Rik. Baik bosku, sudah rapi dan siap nih, tinggal berangkat saja kalau sudah tiba jemputan. Kata Merung. Sangat rapi dan klimis, kamu terlihat tampan dan manis Rung. Puji Rik. Bos, bisa saja jeti merah pipiku ini tersanjung dengan pujian kamu. Kata Merung. Ada-ada saja kamu Rung, kayak perempuan pakai merah segala pipi. Kata Rik. Aku kan pria manis bos, dan pipiku yang merah ini karena saking manisnya. Kata Merung. Ya terserah kau sajalah. Sahut Rik. Aku Merung seorang pria dengan sejuta rasa manis di dalamnya. Kata Merung. Tak lama Philip datang. Halo Pak Rik, mohon izin untuk menjemput Bapak Merung. Kata Philip. Baik Philip, antar Merung saja dulu. Saya nanti ke sana pas menjelang main event saja ya. Kata Rik. Siap Pak, nanti saya jemput kembali saat acara puncak akan dimulai. Sahut Philip. Oh ya Phil, sudah berapa kali pertandingan dilangsungkan? Tanya Merung. Baru selesai opening match dan tadi pertandingan kedua sedang berlangsung. Sahut Philip. Mantap, ayo kita berangkat sekarang juga. Kata Merung. Mereka pun tancap gas menuju New York Stadium Arena. Bab ke-114. Di kota New York, pertandingan tinju dunia sedang berlangsung di Stadium Arena. Sorak-sorai para penonton dan pendukung masing-masing petinju memenuhi tribun, meramaikan event Night 225 akhir pekan yang dipromotori oleh Los Angeles Boxing Championship. Pertandingan ketiga akan segera dimulai. Perbaikan peringkat di kelas bulu atau featherweight. Kedua petarung sudah bersiap di atas ring untuk melakukan adu pukulan. Sementara itu tim investigasi yang dibentuk oleh panitia atas perintah Rik sedang bekerja dibantu oleh petugas keamanan dan juga para polisi, dan dari hasil penyelidikan mereka sudah mengantongi nama pelaku pengerusakan bus milik tim petinju yang berada di parkiran. Para tim investigasi langsung melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kai dan Rik. Halo Bapak Rik, kami mau melaporkan hasil investigasi yang sudah lakukan dan dari semua bukti yang ada, kami menyimpulkan bahwa perusak bus tumpangan para tim petinju dari tim Angel dilakukan oleh petinju dari tim Dah yang bernama Arnold. Kata ketua melaporkan lewat sambungan telepon. Terima kasih atas laporannya. Tim Dah yang sedang melakukan pertandingan itu ya ternyata. Nanti setelah mereka selesai bertanding kalian tahan dulu Arnold dan beberapa orang yang terlibat. Sahut Rik. Baik Pak, mereka sedang berada di atas ring sedang melakukan pertandingan. Bus yang dirusak milik tim Angel adalah lawan dari mereka juga. Kata ketua. Apakah laporan ini sudah disampaikan kepada Bapak Kai? Tanya Rik. Sudah Pak, katanya nanti segala keputusan menunggu Anda ke sini untuk membahasnya lebih lanjut. Kata ketua. Kalau begitu sebentar lagi saya akan ke sana menemui Bapak Kai. Kata Rik. Baik Pak, kami mau melanjutkan tugas kami kembali. Untuk kasus ini kami menunggu perintah selanjutnya. Kata ketua. Lalu mereka mengakhiri sambungan teleponnya. Rik kemudian menghubungi Philip untuk segera menjemputnya sekarang. Setelah Philip datang menjemput,
Mereka langsung menemui Kai di stadion arena tinju. Rick kemudian mengajak Kai ke ruangan kantor untuk membahas kejadian yang terjadi di event tersebut. Sementara di atas ring Arnold dari tim Dah melawan Hwan dari tim Angel masih berjalan sengit. Arnold terus melakukan tekanan dengan gaya bermain yang agresif, tentunya juga dengan pounding yang terus dilancarkannya untuk menjatuhkan mental Hwan. Cara Arnold bertanding memang terkenal dengan kotor. Dia mengejek lawannya secara berlebihan dan juga pada saat konferensi pers kemarin dia selalu melontarkan kata-kata yang pedas, yang juga mengarah kepada rasisme. Saiwar yang terlalu berlebihan dan melebihi batas. Namun Hwan dan tim Angel yang tetap tenang dan fokus kepada pertandingan cukup bersabar dengan kelakuan musuhnya yang curang itu, sehingga pada sesi face-off kemarin hampir terjadi keributan karena terjadi aksi saling dorong antara Hwan dan Arnold. Rick dan Kai sudah berada di ruangan kantor untuk melakukan pembahasan terkait kejadian di parkiran. Mereka juga memanggil Blackie untuk membahasnya lebih lanjut. Selamat malam Bapak Blackie dan Bapak Kai. Terkait laporan dari para tim investigasi mereka menemukan bukti kuat bahwa pelaku pengerusakan bus milik tim Angel dilakukan oleh Arnold petinju kelas featherweight dan 3 orang rekannya. Kata Rick. Siapa ketiga rekannya tersebut? Tanya Blackie. Mereka juga petinju yang berada satu tim dengan Arnold. Nanti setelah mereka selesai bertanding kita akan memanggil pelatihnya untuk menindaklanjuti kasus ini. Sahut Rick. Iya, supir yang berada di dalam bus juga mengatakan bahwa pelaku yang memukul kaca bus mereka terlihat jelas bahwa Arnold yang melakukannya. Dengan melempar kursi lalu setelah itu mereka kabur dan berlari masuk ke dalam. Kata Kai. Bagaimana keadaan sopir di dalam? Tanya Blackie. Sopir tidak mengalami luka namun hanya trauma yang dia alami. Sahut Kai. Sepertinya dia tidak berani keluar saat terjadi penyerangan karena pelaku yang berjumlah 4 orang. Kata Blackie. Saya menduga bahwa ini juga adalah bagian dari psywar yang Arnold lakukan untuk melakukan provokasi terhadap Hwan. Kata Rick. Kejadian ini akan kita serahkan nanti kepada pihak keamanan untuk menindaklanjuti perbuatannya yang membuat kerugian kepada lawannya. Kata Kai. Kita juga harus tegas memberikan sanksi dan denda kepada Arnold dan para pelaku lainnya. Tim Da juga akan kita berikan denda dan sanksi atas perbuatan anggotanya yang melakukan pelanggaran berat. Kata Rick. Kenapa tim mereka kena sanksi juga Pak? Apakah sebaiknya Arnold dan 3 temannya saja yang kita berikan sanksi karena merekalah yang melakukan pelanggaran tersebut bukan semua dari tim Dutch? Sahut Blackie sedikit protes. Tim Dutch yang bertanggung jawab atas semua anggotanya, jadi mereka juga harus diberikan sanksi atas imbas dari perbuatan anggota timnya. Kata Rick dengan tegas. Baiklah Pak Rick, nanti setelah ini para petugas keamanan akan menangkap Arnold dan 3 pelaku untuk diserahkan kepada polisi. Sahut Blackie. Bagaimana kalau kita berikan sanksi tim mereka dengan tidak boleh mengikuti event dan pertandingan tinju dimanapun selama 1 tahun dan juga denda 100 juta? Saran Kai. Sanksi larangan bertanding kita berikan kepada Arnold dan 3 kawannya saja Pak selama 1 tahun kalau bisa lebih. Untuk tim Dah akan kita berikan larangan 3 bulan saja. Itu sepertinya sudah memberikan rasa efek jerah. Sahut Rick. Nanti hukuman dari persidangan juga akan menambah lagi efek jerah kepada Arnold dan kawannya. Kata Blackie. Kita harus tegas dengan tim ataupun petinju yang melakukan pelanggaran untuk selalu menjaga nama baik promotor kita, dan tetap menjaga sportivitas yang tinggi dan mengutamakan sikap saling respect antara petarung. Kata Rick. Sementara di ring pertandingan sudah memasuki babak 12 antara Arnold versus Hwan, adu pukul yang sengit terjadi wajah penuh luka dan leba menghiasi kedua wajah petinju. Arnold yang di awal selalu melakukan provokasi dan ejekan kepada Hwan kini sudah tidak mampu lagi melakukannya. Karena nafas yang sudah terbatas akibat stamina yang terkuras memasuki ronde ke-12 yang begitu sangat melelahkan. Para penonton yang sangat ramai begitu antusias menyaksikan dengan penuh sorak dan teriakan. Para pendukung Arnold yang begitu sangat banyak memenuhi tribun. Nama Arnold selalu terdengar dari awal ronde hingga sekarang. Namun Hwan yang memiliki semangat juang tinggi tidak terpengaruh oleh semua itu. Walaupun lawannya memiliki fans yang sangat banyak dia tetap memberikan perlawanan yang sengit kepada Arnold petarung kuat dan sombong. Itu. Arnold yang memiliki kemenangan beruntun sebanyak 13 kali. Digadang-gadang akan menjadi calon juara kelas bulu. Dia langsung menjadi sorotan dan para penggemarnya yang terus bertambah. Karena aksi menghibur darinya dengan selalu melakukan provokasi kepada lawan-lawannya. Hingga saat ini, dia memiliki fans yang begitu banyak membuatnya lupa diri dan berubah menjadi begitu sangat sombong. Ronde ke-12 pun berakhir dan tidak ada yang tumbang dari kedua petinju. Yang pada akhirnya keputusan pemenang akan ditentukan oleh para juri. Dari hasil penilaian juri Hwan, ternyata dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih poin yang begitu sangat tipis. Kemenangan ini membuat Arnold dan timnya menjadi kecewa dan tidak terima. Mereka pun langsung turun dari ring, lalu keluar dari arena dan memasuki locker room. Arnold yang marah-marah di dalam ruang ganti tersebut tidak menerima kekalahannya, dan menuduh para juri sudah melakukan kecurangan. Di saat bersamaan para petugas keamanan memasuki ruang ganti tersebut lalu menangkap Arnold dan ketiga pelaku. Pelatih tim Dah menjadi bingung atas penangkapan dari anak didinya itu. Setelah dijelaskan dengan bukti yang ada pelatih dan para tim Dah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pasrah akan anggota timnya yang ditangkap dan akan dibawa ke pengadilan untuk dilakukan hukuman dan juga persidangan. Sementara ketua tim dan pelatih Dah manajemen juga dipanggil untuk menghadap pemilik promotor di ruang kantor yang berada di dalam stadium tersebut. Bab ke-115. Setelah pemanggilan tim Dah oleh pihak promotor penyelenggara event, para tersangka pelaku perusakan ditahan oleh petugas keamanan,
Di lain tempat laga keempat yang bertajuk Contender Fight sedang berlangsung di atas ring. Suasana stadion masih sangat ramai, karena tersisa 3 pertandingan lagi yaitu Counter Fight atau perebutan posisi untuk sebagai penantang juara selanjutnya, dan juga 2 pertandingan Title Fight atau perebutan juara. Setelah selesai pertandingan Contender Fight yang berakhir dengan kemenangan knockout dari salah satu petinju, kini saatnya memasuki pertandingan berikutnya yaitu Co-Main Event perebutan sabuk juara di kelas middleweight atau kelas menengah pada berat 73 kg. Para kedua petinju sudah memasuki ring arena pertempuran untuk baku hantam dan memperebutkan sabuk juara dunia yang penuh kebanggaan. Wasit dan juri sudah bersiap untuk memimpin laga dan bel ronde pertama pun berbunyi. Kedua petinju menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memberikan hiburan yang sangat menarik. Acara yang disuguhkan oleh promotor Boxing Championship milik Rick memberikan suguhan acara yang sangat bagus dan menjadi top acara dengan rating paling tinggi di dunia mengalahkan acara televisi dan yang lainnya. Sedangkan tim Dah yang sedang berada di ruangan CEO milik Kai sudah diperbolehkan untuk pulang setelah bertemu dengan Kai dan juga Blackie, sedangkan Arnold dan ketiga rekannya masih ditahan untuk menunggu jemputan pihak polisi. Di dalam stadium arena kedua petinju sudah menyelesaikan satu ronde dan bersiap untuk memasuki ronde selanjutnya. Saat ronde kedua dimulai, adu pukulan dengan intensitas tinggi terjadi. Adu pukul dengan teknik tinggi dilancarkan membuat Joe dan Merung yang menonton menjadi deg-degan. Karena mereka menjagokan salah satu petinju untuk menjadi juara. Saat Joe melihat Merung di kursi tribun yang sedang menonton sendirian, dia pun melambaikan tangan untuk menyapa Merung. Waduh, si Merung gak melihat ya aku lambaikan tangan dari tadi. Kayaknya terlalu asyik dia menyaksikan jagoannya bertarung. Gumam Joe. Joe pun kembali melambaikan tangannya lalu Merung membalas lambaiannya dengan heboh. Merung bergabung dengan penonton yang lainnya mendukung petinju kesayangan dan berteriak-teriak seperti orang demo. Loh itu Joe. Enak sekali dia menonton di dekat ring tinju, gak kayak saya di kursi penonton di sini yang cukup jauh. Gumam Merung. Karena Joe ikut rombongan tim jadi dia bisa menonton pertandingan tidak jauh dari ring arena karena locker room mereka berdampingan dengan ring. Tidak lama pertandingan title fight di kelas middleweight pun berakhir dengan teko. Petinju yang dijagokan Merung dan Joe mengalami kekalahan dan gagal merebut sabuk juara. Joe yang melihat salah satu petinju favoritnya gagal memenangi pertandingan dan menjadi sedih karena terlihat dari wajah petinju favoritnya itu sedang menangis di atas ring karena gagal merebut sabuk dari juara bertahan. Petinju itu pun diberikan respect oleh lawan sudah mengalahkannya dengan ditenangkan dan dipeluk. Kemudian sabuk juara dipasangkan kepada pemenang dan petinju yang sudah kalah dengan lapang dada menerima kekalahannya dan turun dari ring berjalan menuju locker room dengan aplaus tepuk tangan meriah dari penonton. Meskipun sudah kalah namun dukungan penuh tetap diberikan oleh para penonton yang hadir memenuhi tribun. Juara kelas middleweight berhasil mempertahankan sabuk juara yang kedua kalinya, dan dia akan menunggu penantang selanjutnya pada event night 226 berikutnya. Setelah pertandingan perebutan sabuk juara selesai, kini acara selanjutnya sudah memasuki puncak. Main event atau acara puncak yang sudah sangat dinantikan oleh para penggemar dari seluruh dunia akan segera dilangsungkan. Announcer memasuki ring kembali memandu acara untuk memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu. Para penonton yang berada di stadion sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan pertarungan Otto versus Dale. Sorak-sorai yang begitu sangat ramai dan teriakan nama kedua petinju terdengar sangat heboh menghiasi stadium arena oleh masing-masing pendukung. Announcer memanggil kedua petinju untuk memasuki ring arena. Petinju pertama yang dipanggil adalah Dale, sang juara bertahan di kelas heavyweight atau berat 90 kg. Dale memasuki arena berjalan diiringi oleh tim dan pelatihnya. Dengan wajah yang sangar, tubuh besar penuh tato dan tentunya juga dengan urat yang menonjol di setiap ototnya, memberikan kesan mengerikan seperti singa yang lapar siap menerkam mangsanya. Dale sedikit sombong dan di waktu konferensi pers yang lalu, saat adu kelakar dengan Otto, dia dengan sesumbar mengatakan bahwa tidak akan memberi poin sedikit pun dan akan memulangkan Otto dengan tangan hampa. Otto hanya bersikap santai menghadapi kesombongan Dale. Dia tahu reputasi Dale yang begitu tinggi dan berjanji kepada para fans akan menampilkan permainan menghibur. Setelah Dale di atas ring, dia melompat-lompat kecil melakukan pemanasan sambil menunggu Otto dipanggil memasuki arena. Para pendukung Dale bersorak meriah meneriakkan namanya. Kemudian giliran nama Otto yang dipanggil kencang oleh announcer. Otto berjalan masuk diiringi musik dan didampingi Menji pelatihnya. Para penonton kembali bersorak-sorai dan nama Otto diteriakan para pendukungnya yang tidak kalah meriahnya dari Dale. Otto juga didampingi oleh para tim dan kru termasuk Joe yang juga berada di samping membawakannya minuman. Otto masuk ke dalam ring mereka berhadapan lalu adu pandang dengan Dale. Bukan tatapan cinta namun tatapan provokasi yang mengisyaratkan ke sini kau akan aku terkam. Merung yang menonton di tribun jadi semangat kembali bersorak mendukung Otto petinju favoritnya. Nah ini dia calon juaraku. Kasih paham itu si Dale. Copot sabunnya, kalau perlu copot juga celananya. Teriak Merung. Jangan main copot sembarangan nanti ada yang terbang. Sahut penonton di samping Merung. Biar saja. Berani sekali itu si Dale melawan petinju jagoanku, dia sepertinya sudah siap setor nyawa. Sahut Merung. Sadis sekali bro setor begitu. Sahut penonton lainnya. Setor sabuk maksud saya. Kata Merung. Oh begitu ya. Ayo Otto hajar dia jadi juara dunia yang baru. Sudah bosan aku melihat wajahnya selalu menjadi juara. Sahut penonton lainnya. Kai sebagai pemilik promotor Boxing Championship memasuki ring. Untuk memberikan kata sambutannya dilanjutkan dengan mengangkat sabuk juara kelas berat yang begitu sangat indah dihiasi berlian dan emas.
sebagai tanda sabuk siap diperebutkan oleh kedua petinju profesional top dunia. Pertandingan pun dimulai pada ronde pertama. Kedua petinju masih santai saling mondar-mandir dengan sedikit pukulan kecil sebagai perkenalan. Joe yang berada di samping ring mempelajari setiap gerakan petinju dan situasi lapangan di event besar pagelaran tinju profesional kelas dunia. Dia tidak menyia-nyiakan pengalaman ini untuk dijadikan modal nantinya saat dia memasuki dunia tinju. Dengan level yang sangat tinggi dan akan datang menjadi petinju pendatang baru sebagai pria dengan sejuta mimpi. Atmosfer penonton juga sangat meriah sekali membuat Joe begitu bahagia bisa masuk ke dalam ring pertandingan. Walaupun hanya menjadi tim support, dia bisa mendapatkan kesempatan mendampingi petinju papan atas dunia. Setelah adu pukul yang sedikit, namun berulat ronde pertama berakhir dengan poin yang diungguli oleh Dale, pertarungan masih berjalan lamban karena mesin yang masih belum panas. Dale dengan wajah sombong dan sangar begitu percaya diri menghadapi Otto sang penantang yang datang dengan ambisi besar. Bab ke-116. Pertandingan Dale versus Otto memasuki ronde kedua. Karena mesin yang belum panas sehingga di awal ronde petinju masih beradu tonjokan dengan intensitas yang cukup lambat. Kini, Dale yang berinisiatif membuat serangan terlebih dahulu dengan dua pukulan kombinasi yang dilancarkan. Tinjuan tangan kanan berulat meluncur ke arah wajah Otto. Namun Otto dengan lincah seperti tupai menghindari dua pukulan percobaan yang dilepaskan Dale. Para pendukung Otto menjadi sangat heboh, karena dia mampu menghindari serangan cepat dari Dale. Otto masih bermain aman dan menjaga jarak sesuai instruksi dari pelatih Men Ji-hye. Ronde-ronde awal akan dijadikan Otto untuk mengukur jarak dan membaca strategi yang dibuat musuh terlebih dahulu. Kedua pendukung dari Dale dan Otto kini juga saling adu meriah. Mereka saling balas dengan sorak-sorakan. Rick yang memantau dari dalam ruangan khusus, memerintahkan kepada kepala petugas keamanan agar selalu fokus menjaga ketertiban dan memperbanyak petugas berjaga di dalam tribun. Sebagian dari para petugas dari luar pun memasuki tribun sesuai instruksi yang diberikan. Mengingat kedua kubu supporter dari masing-masing petinju sangat fanatik dan dikhawatirkan akan terjadi gesekan. Ronde kedua berakhir dan kini memasuki ronde ketiga. Mesin kedua petinju sudah mulai sedikit panas. Dale kembali berulah dengan sedikit memprovokasi Otto yang masih bermain aman dengan tidak berani adu pukulan dari jarak dekat. "Hei ayolah bro, jangan seperti ayam betina bermain jarak seperti itu," kata Dale. "Diam saja kamu. Kalau mau adu bacok tempatnya di teras rumah ibu-ibu arisan. Di sini kita adu pukulan saja," sahut Otto membalas. Mereka pun kembali ke posisi masing-masing dengan saling serang, dan keduanya mulai adu pukul dengan intensitas yang cukup tinggi. Namun Otto yang masih bermain aman tidak terlalu berani bermain cepat dan adu pukul secara intensif. Ronde ketiga berakhir dilanjutkan dengan ronde keempat dan Otto masih saja bermain dengan banyak bertahan. Dale secara terus-menerus melancarkan serangan tiada henti sehingga di setiap ronde Dale berhasil mengamankan poin. Men Ji-hye yang melihat Otto bermain tidak seperti biasanya. Dia menjadi mulai khawatir dengan mental anak didiknya itu, karena ini adalah laga perebutan sabuk juara pertama darinya. Sepertinya Otto bermain dengan tertekan. "Aku tidak melihat dia seperti biasanya bermain lepas dan santai. Setelah ini aku harus kembali memberikan motivasi kepadanya," gumam Men Ji-hye. "Bagaimana ini Meng? Sepertinya instruksi darimu tadi yang menyuruh dia bermain jarak membuat kemampuan tinjunya jadi tenggelam. Kita harus merubah strategi ini," kata Miniken kepada Men Ji-hye. "Strategi itu sudah benar Pak. Cuma dia terlihat masih tertekan saja, makanya kemampuan sebenarnya belum keluar. Kita harus berikan dia suntikan motivasi untuk menggenjot kekuatan psikologisnya," sahut Men Ji-hye. Ronde keempat berakhir dan memasuki jeda waktu istirahat beberapa detik. Men Ji-hye ke sudut ring untuk memberikan motivasi kepada Otto sedangkan kru yang lain memberikan pijitan ke tubuh Otto. Joe juga berada di sana memberikan minum kepadanya. Motivasi dan wejangan dari pelatihnya berhasil membuat semangat Otto kembali membara. Bel ronde kelima berbunyi, Otto kembali berdiri menuju ke tengah ring untuk memulai kembali pertandingan. Kali ini, intensitas serangan semakin meninggi, kedua petinju adu pukul dan bermain terbuka. Saling balas pukulan terjadi sehingga para penonton yang tadinya bosan melihat pertarungan mereka yang monoton kini kembali bersemangat menyaksikan adu pukul yang begitu sangat menghibur. Mesin kedua petinju sudah panas dan masing-masing tancap gas beradu boga mentah. Men Ji-hye dan Miniken yang melihat jadi senang karena kemampuan Otto yang sempat tersembunyi sudah keluar. Dia mampu mengimbangi setiap serangan dia, bahkan mampu sedikit mengunggulinya dan ronde ini berakhir. Otto berhasil mencuri poin di ronde kelima. Dale yang tadinya sempat sombong berada di atas angin kini mulai sedikit gentar, karena Otto mampu bangkit dan membalas serangannya secara agresif. Dale mulai berhati-hati karena dia sudah menyadari Otto sudah tidak termakan aksi provokasi darinya lagi. Konsentrasi dan fokus Otto sudah kembali seperti biasanya. Dasar kurang ajar itu, sejak tadi dia menyerang kondisi psikologis Otto membuat dia tidak fokus bertinju. Nah sekarang rasakan tuh boge mentah Otto mengenai wajahmu. Akhirnya Otto kembali fokus dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Mentalnya sudah kembali ke setelan pabrik, kata merung yang menyaksikan dari tribun penonton. Men Ji-hye pelatih Otto akhirnya bisa lega melihat anak asuhnya mampu bangkit dan melawan. Dia melihat Otto mendapatkan angin segar setelah pukulannya yang bisa masuk dengan telak kepada dia. Di saat jeda istirahat, Men Ji-hye kembali memberikan instruksi kepada Otto agar tetap konsisten mengontrol lawannya. "Sekarang kamu harus pertahankan gaya bermain seperti tadi. Di saat dia mencoba masuk kamu kasih jarak lalu berikan dia counter attack," kata Men Ji-hye kepada Otto. "Siapa?" sahut Otto. "Bagaimana kamu sudah bermain lepas?"
Ini sudah biasa di laga krusial seperti ini, pasti tekanannya sangat tinggi. Kau harus membiasakannya. Kata Menji He. Saya sudah bermain sangat lepas, Pak. Tekanan itu sudah saya atasi, Anda tenang saja, Pak. Saya akan menghajar dia habis-habisan. Sahut Otto dengan percaya diri. Bagus, inilah Otto yang saya kenal. Ayo bel sudah berbunyi, kamu segera ke sana dan bungkam orang sombong itu. Kata Menji He. Baik, Pak. Sahut Otto. Ronde ke-6 dimulai. Kedua petinju kembali adu pukulan dengan full power dan teknik tinggi. Pertandingan yang sangat berkelas dipertontonkan, membuat berjuta-juta pasang mata terkesima dengan title fight event 225 kali ini menjadi event paling terbaik. Pada ronde ke-6 Otto kembali mendominasi lawannya dan berbalik unggul atas Del. Pukulan hook kanan Otto mendarat mulus ke wajah Del yang membuatnya sedikit sempoyongan seperti orang sehabis minum alkohol tapi nanggung. Penonton lalu bersorak dengan keras. Seisi stadion menjadi heboh bergemuruh melihat pukulan telak dari Otto berhasil masuk tak terhindarkan mengenai wajah Del. Sakit gak tuh? Pasang lagi wajah sombong kamu. Otto dilawannya setor nyawa jadinya. Kata merung. Del mulai sedikit terkuras tenaganya. Akibat beberapa pukulan yang memberikan damage serius kepadanya, ronde ke-6 pun habis. Otto kembali lagi mencuri poin di ronde ini, namun dia masih belum menyalip poin keseluruhan karena di 4 ronde awal Del berhasil mengamankan poinnya. Ronde ke-7 dimulai. Kali ini kedua petinju kembali bertanding dengan intensitas yang tinggi. Del tidak mau menyerah begitu saja karena reputasinya sebagai juara bertahan yang tak terkalahkan di banyak event. Permainan terbuka dan saling balas tinju membuat kedua petinju sama-sama lebam. Kejutan pun dilakukan Otto di ronde ini. Memanfaatkan counter attack, dia berhasil menumbangkan Del dengan pukulan mantap mengenai rahangnya dan membuatnya knockout tidak berdaya. Serangan balik yang mematikan dari Otto berhasil membuat Del tidur nyenyak di atas ring. Para penonton kembali bergemuruh seisi stadion bergema. Otto pun dinyatakan menang dan keluar sebagai juara baru tinju profesional boxing championship kelas berat. Merung yang menonton dari tribun menjadi berteriak saking gembiranya. Begitu juga dengan Joe yang berada di sudut ring ikut berselebrasi dan berpelukan dengan para tim lebar. Lebar karena keberhasilan Otto yang memenangi pertandingan. Setelah Del sadar dari pingsannya, para penonton yang hadir memberikan aplaus yang meriah kepada Del. Otto dan Del berjabat tangan lalu berpelukan sebagai tanda respek. Kemudian sesi penyerahan sabuk juara yang langsung dipasangkan oleh Kai kepada Otto. Event Night 225 pun berakhir dan Otto keluar sebagai juara dunia kelas heavyweight yang baru. Bab ke-117. Insiden yang terjadi di event 225 dan penangkapan Arnold beserta ketiga rekannya menjadi heboh ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan media. Keempat pelaku itu digelandang oleh para petugas keamanan menuju kantor pengadilan negara untuk dilakukan persidangan. Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah denda 1 miliar dan bayar ganti rugi kerusakan bus kepada tim Angel. Selain itu, pihak promotor boxing championship juga menjatuhkan sanksi kepada para pelaku dengan denda dan juga larangan bertanding di ajang tinju profesional selama 1 tahun. Setelah event 225 selesai digelar, kini Rick akan segera pulang ke negara asalnya. Tetapi Rick mengikuti rapat pasca event bersama Kai dan para petinggi yang lainnya dahulu sebelum pulang. Rapat membahas event selanjutnya di negara Uni Emirat Arab akan segera dilaksanakan 8 bulan yang akan datang. Wacana kita selanjutnya akan menggelar event 226 di luar negara Amerika untuk melebarkan sayap promotor kita agar lebih mendunia. Kata Rick. Saya setuju, Pak. Agen kita juga sudah siap terbang ke sana untuk mengajukan proposal tersebut. Sahut Blackie. Waktu 8 bulan sudah sangat cukup untuk merealisasikan wacana kita tersebut. Promotor yang ada di sana, jika kita ajak bekerja sama, pastinya mereka tidak mau secara cuma-cuma. Bagaimana kalau kita rekrut juga petinju lokal dari promotor yang ada di sana agar kerjasama kita dengan mereka saling menguntungkan? Saran Kai. Boleh, Pak. Itu sangat bagus agar mereka tidak merasa kita mencari keuntungan dari mereka secara sepihak. Nanti kita akan memilih 2 opsi, yaitu dari audisi atau secara otomatis kita mengambil beberapa petinju top 3 ranking. Sahut Rick. Bagaimana kalau kita ambil salah satu petinju dari top ranking 3? Tanya Kai. Kita lihat berdasarkan statistik dan rentetan kemenangan dari daftar petinjunya juga. Karena promotor kita mengharuskan para atlet petinju memiliki level yang sangat tinggi. Kalau bisa petinju yang potensial akan kita berikan kontrak untuk bermain. Sahut Blackie. Saya setuju. Bagaimana dengan Bapak Rick? Tanya Kai. Saya juga setuju. Nanti saya akan menyiapkan dana segar yang besar untuk biaya mengadakan event besar di sana. Bagaimana Bapak Kai? Tanya Rick. Setuju Bapak Rick. Sahut Kai. Oh ya, saya setelah rapat ini selesai akan pulang ke negara asal. Di sana juga nantinya saya akan mempromosikan promotor kita dan mencoba untuk masuk menjadi wadah tinju profesional kelas dunia. Kata Rick. Bagus itu, semoga saja peminat olahraga tinju yang ada di sana semakin tinggi dan para petinju berbakat berkelas akan mendapatkan wadah. Sahut Kai. Iya, petinju dari berbagai negara akan kita kumpulkan di satu wadah promotor milik kita. Kata Blackie. Apakah ada wacana atau ide yang lain lagi? Tanya Rick. Mungkin itu saja. Nanti kita akan bahas lagi rencana selanjutnya. Sahut Kai. Kalau begitu saya mau pamit pulang dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ingin bersiap-siap pulang ke negara saya. Kata Rick berpamitan. Baik Bapak Rick, hati-hati di jalan. Sahut Kai.
Mereka pun menutup rapat dan saling berjabatan tangan lalu bubar. Rick yang sudah ditunggu oleh Philip di depan kini langsung diantar pulang menuju hotelnya. Sedangkan Joe yang masih berada di Stadion New York kini juga bersiap pulang menuju ke Sasana Los Angeles manajemen bersama rombongan setelah merayakan keberhasilan Otto menyabet juara dan melakukan sesi konferensi pers. Mereka terlarut dalam euforia kemenangan. Di perjalanan tim lebar berselebrasi sambil bernyanyi di dalam bus yang mereka tumpangi. Sedangkan Merung yang masih terjebak macet akibat banyaknya orang yang hadir menjadi susah keluar dari stadion, dia harus berdesakan untuk antri keluar. Rick pun tiba di hotel. Terima kasih ya Phil, jemput Merung juga kamu tunggu dia di depan, mungkin dia masih antri keluar stadion. Kata Rick. Siap bos. Sahut Phil. Tidak lama Joe juga diantar pulang ke hotel oleh bus rombongan tim dan mereka mampir sebentar. Selamat ya sudah berhasil menjadi juara. Kata Rick kepada Otto. Terima kasih Rick. Saya tidak menyangka bisa menangkah. Oh, padahal strateginya mengincar kemenangan poin. Kata Otto. Kamu pantas juara karena tadi kamu bermain sangat bagus walaupun sempat tertekan di awal ronde. Kata Rick. Oh ya, kami hari ini mau pulang ke negara asal dulu. Kata Joe. Baik Joe, nanti kapan kamu kesini lagi karena kita ada banyak agenda dan kamu akan mengikuti audisi nanti. Kata Miniken. Bulan depan saya akan kesini lagi, karena ada urusan yang harus ku selesaikan dahulu. Sahut Joe. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu ya ingin ke Sasana. Karena di sana sudah ada para media televisi yang menunggu. Kata Menji He. Mereka pun beranjak pergi. Joe dan Rick memasuki hotel untuk beristirahat sembari menunggu Merung. Di dalam kamar hotel Rick menghubungi Ama lewat sambungan video call. Halo sayang bagaimana kabar kamu? Tanya Rick. Kok baru menghubungi sih? Sibuk sekali ya sampai-sampai lupa sama aku. Sahut Ama. Jangan ngambek gitu dong. Maafkan aku beberapa hari yang lalu sangat sibuk karena mengurus event yang sangat besar di sini. Kata Rick. Kan bisa saja kamu sedikit mengabari walaupun sesibuk apapun. Kata Ama. Iya aku minta maaf. Aku janji tidak mengulanginya sayang. Kata Rick. Ya sudah. Jangan diulangi lagi ya, aku cuma ingin kamu perhatikan walaupun dalam keadaan sesibuk apapun. Kata Ama. Iya sayangku, ini aku ada memberikan kamu oleh-oleh loh. Coba lihat bagus ya kalung ini. Dibuat dari berlian yang langka dari Afrika. Kata Rick. Bagus sekali. Sahut Ama. Wah ternyata ada yang masih ngambek nih. Ayo sayangku jangan ngambek lagi dong aku kan sangat merindukanmu. Kata Rick menggoda. Iya sayang, aku gak ngambek lagi kok. Sahut Ama. Nah begitu dong kan jadi tambah cantik kalau gak ngambek lagi. Kata Rick. Tidak lama Merung pun tiba juga di hotel dan mengetuk pintu kamar Rick. Tok tok tok. Bos lagi sibuk ya? Tanya Merung di balik pintu. Tunggu sebentar ya sayang saya buka pintu dulu. Merung baru saja tiba tuh. Kata Rick. Rick membukakan pintu kamarnya. Ada apa Rung? Tanya Rick. Maafkan saya bos mengganggu kenikmatan Anda. Ini ada sesuatu yang sangat penting. Sahut Merung. Sepertinya kamu terlihat sangat bersemangat. Sepenting apa sih? Tanya Rick. Saya lagi panik nih bos kok dibilang bersemangat. Ini ada sesuatu penting lebih penting dari hidupku. Kata Merung. Iya ada apa? Tanya Rick. Dompet saya hilang nih bos sepertinya tercecer saat berdesakan tadi waktu antri keluar dari stadion. Sahut Merung. Kamu tenang saja. Nanti saya hubungi petugas keamanan di sana siapa tahu ada pengunjung yang menemukan dompet kamu. Yang penting ada identitas kamu di dalamnya. Kata Rick. Iya bos, saya tunggu ya. Saya mau ke kamar sebelah dulu. Silahkan lanjutkan Anda beradu rayuan dengan Non Ama. Kata Merung. Kamu packing barang-barang kamu dulu nanti kalau ketemu dompetnya. Saya akan menyuruh Philip yang akan mengantarkannya ke sini secepatnya. Kita bersiap-siap pulang hari ini juga. Kata Rick. Baiklah bos semoga saja ketemu dompet saya itu. Di sana ada surat-surat penting. Dan juga foto kedua orang tuaku yang tersayang. Kata Merung dengan lemas. Merung pun ke kamar hotelnya dan Rick melanjutkan sambungan video call-nya dengan Ama. Setelah menceritakan pengalaman selama di Amerika dan segala kejadian yang terjadi Rick mengakhiri sambungan teleponnya dan lanjut menghubungi para panitia dan petugas keamanan promotor. Bab ke-118. Ketika Rick menghubungi para petugas keamanan yang berjaga dan menanyakan dompet Merung yang tercecer akhirnya dompet Merung ditemukan. Halo pak, apakah dari kalian ada menemukan dompet yang tercecer di dalam stadion? Tanya Rick. Kalau menemukan tidak ada pak. Cuma tadi ada salah satu pengunjung yang menemukan dompet dan juga tas di dekat pintu gerbang keluar. Dan sudah dititipkan sama penjaga pos depan. Sahut ketua keamanan. Coba nanti cek isi dompetnya. Ini ada asisten saya yang sedang kehilangan dompet di perkiraan tercecer saat antri keluar dari stadion barusan. Kata Rick. Atas nama siapa pak? Ini saya panggil anak buah saya dulu menanyakan identitas yang ada di dalam dompet tersebut. Kata ketua keamanan. Atas nama Merung. Kata Rick. Setelah ketua keamanan memanggil para petugas yang berjaga, penjaga pos depan stadion datang membawakan satu dompet dan tas perempuan yang juga tercecer ditemukan oleh pengunjung lain. Ini sudah ada dompetnya pak berwarna hitam dengan garis-garis merah muda. Kata keamanan. Tidak salah lagi itu pasti kepunyaan Merung asisten saya tuh kalau ada warna merah mudanya. Sahut Rick.
Asisten Anda perempuan ya, Pak? Tapi di sini tertera jenis kelaminnya laki-laki. Tanya keamanan. Asisten saya laki-laki, Pak, cuma dia memang menyukai warna merah muda. Sahut Rick. Saya juga suka yang muda-muda. Sahut penjaga pos. Otak kotor kamu ini sukanya yang muda-muda. Jangan-jangan pedofil kamu ya? Kata penjaga gerbang. Sembarangan saja mulut kamu itu kalau bicara tidak ditakar dahulu. Saya suka yang muda seperti kelapa muda, mangga muda juga. Sahut penjaga pos. Aku kira suka daun muda, kalau janda muda aku juga mau. Kata penjaga gerbang. Ya itu kan kamu yang otak kotor. Sudah punya istri juga masih mikirkan janda muda. Bagi-bagi dong kalau ada. Kata penjaga pos. Ya sama aja kalian otak kotor berdua. Sini dompetnya aku periksa. Kata ketua keamanan. Setelah dicek isinya dan benar ada identitas Merung dan lengkap dengan surat-surat lainnya. Halo Pak Rick, isi di dalam dompet ini benar namanya Merung. Kata ketua keamanan kepada Rick. Syukurlah kalau itu memang punya Merung. Akhirnya ditemukan juga. Tadi dia sangat lemas begitu pulang kehilangan dompet. Semoga saja pengunjung yang menemukannya tadi dan menyerahkan kepada petugas keamanan kebaikannya dibalas oleh Sang Maha Pencipta. Kata Rick. Iya Pak, kami akan segera mengantarkannya ke tempat Anda sekarang juga. Hari ini kan Anda ingin pulang ke negara asal. Kata ketua keamanan. Terima kasih Pak, kalau bisa nanti biar Philip saja yang mengantarkannya ke sini. Kata Rick. Baik Pak, dompetnya akan segera kami kasih ke Philip untuk segera sekarang mengantarkannya. Sahut ketua keamanan. Petugas pos pun pergi menuju garasi Philip untuk menyerahkan dompetnya agar diantarkan sekarang. Kalau tas itu bagaimana? Apakah belum ada yang mencarinya? Tanya Rick. Belum ada sih Pak, kami menunggu di pos keamanan depan saja kalau ada yang merasa kehilangan bisa mengambilnya di depan. Sahut ketua keamanan. Baiklah saya mau packing pakaian dulu ya. Terima kasih sudah menolong mengamankan dompetnya Merung. Kata Rick mengakhiri teleponnya. Sama-sama Pak, semoga selamat sampai tujuan. Sahut ketua keamanan. Ketika dua petugas keamanan ke garasi mereka tidak menemukan keberadaan Philip. Lo kemana nih anak kok tidak standby di garasi? Kata penjaga pos. Ini kan sudah bukan jam kerja dia lagi. Mungkin saja dia di dalam mes sedang ngorok. Ayo kita ke sana. Ajak penjaga gerbang. Iya benar juga ya. Segera kita ke sana sebelum dia makin nyenyak ngoroknya. Kata penjaga pos. Ketika sampai Dimes karyawan. Halo Phil, sedang ngorok ya? Tanya penjaga gerbang. Paman halo. Aku gak ngorok kok ini masih menonton televisi. Ada apa ya? Tanya Philip. Kamu ini dasar sembarangan bilangin anak orang ngorok. Dia saja masih belum tidur. Tuh lihat matanya masih segar sedang menonton acara mantap di televisi. Kata penjaga pos kepada penjaga gerbang. Kan aku cuma mengira. Begini Phil ini, ada dompet milik asisten bos Rick tadi dia berpesan agar kamu mengantarkannya sekarang juga ke hotel tempat mereka menginap. Kata penjaga gerbang. Oh begitu ya. Ini dompetnya Pak Merung. Segera saya antarkan sekarang juga. Sahut Philip. Terima kasih ya Phil. Kata penjaga pos. Philip lalu memakai celana panjang juga jaketnya dan segera menuju garasi dan tancap gas menuju hotel. Di hotel, Rick memanggil Merung memberi kabar bahwa dompetnya sudah ditemukan. Rung, dompet kamu ditemukan oleh pengunjung lain dan dititipkan kepada pos penjaga keamanan. Nah ini Philip sedang menuju ke sini mau mengantarkannya. Kata Rick. Benarkah bos? Saya sudah hampir putus asa dan merelakan kehilangan dompet itu. Syukurlah ada orang baik yang menemukannya dan menitipkan kepada penjaga keamanan. Sahut Merung. Tidak lama Philip tiba di hotel mewah tempat Rick dan kawan-kawan menginap dan dia menunggu di lobi. Selamat malam Pak Rick. Ini dompetnya Merung sudah saya bawakan. Kata Philip. Terima kasih Phil. Tunggu ya sebentar lagi Merung kesini mengambil. Kata Rick. Baik Pak, sepertinya Anda sudah siap pulang ya. Nanti menggunakan transportasi apa Pak? Tanya Philip. Kami nanti pulang menggunakan kapal pesiar sekalian mau menikmati suasana lautan. Sahut Rick. Kapal pesiar Norwegian Joy ya Pak? Tanya Philip. Iya benar. Kok kamu tahu? Tanya Rick balik. Cuma menebak saja. Biasanya orang-orang seperti Anda pasti tujuannya menaiki kapal pesiar mewah itu. Sahut Philip. Sekali-kali menaiki kapal pesiar itu mumpung lagi berada di Amerika. Kata Rick. Tidak lama Merung datang ke lobi. Nah ini dia orangnya ditunggu-tunggu dari tadi. Kata Rick. Saya tadi lama di toilet. Biasalah ritualku agak lama kalau sudah masuk ke dalam. Sahut Merung. Ini Rung dompet kamu. Kata Philip menyerahkan. Terima kasih ya. Akhirnya kembali juga si manis merah jambuku. Kata Merung gembira. Lain kali hati-hati Rung kalau membawa barang berharga pastikan agar disimpan dengan sangat aman. Kata Rick. Iya bos, saya lupa menaruhnya di dalam tas kecil selempang. Tadi menaruhnya di dalam kantong celana belakang. Sahut Merung. Terima kasih ya Phil sudah repot-repot mau mengantarkannya ke sini. Nah ini uang jajan buat kamu dan juga nanti kasih kepada petugas keamanan yang sudah mengamankan dompet saya tadi. Kata Merung. Tidak usah Pak Merung. Saya ikhlas menolong Anda kok. Sahut Philip. Terima saja Phil anggap saja ucapan terima kasih dari dia. Kamu sudah mau mengorbankan jam istirahat kamu mengantarkan dompet dia ke sini. Kata Rick.
Baiklah, terima kasih banyak ya, saya mau pamit dulu, kata Philip. Setelah Philip pulang, mereka pun bersiap-siap untuk check out dari hotel dan ingin menuju kapal pesiar mewah yang sudah dipesan Rick. Rick, Joe, dan Merung menaiki taksi lalu menuju pelabuhan dan siap berlayar pulang ke negara asal dengan menikmati kemewahan kapal pesiar Norwegian Joy. Bab ke-119. Setelah berlayar sambil menikmati fasilitas super mewah, seperti hotel bintang 5 akhirnya mereka pun tiba di negara asal. Sesampainya di pelabuhan mereka sudah ditunggu oleh sopir Rick menjemput mereka bertiga. Dua buah mobil yang mengangkut Rick dan Merung. Sedangkan Joe diantarkan mobil yang satunya. Rick sudah ditunggu-tunggu oleh keluarganya dan ketika sampai di villa, Rick disambut hangat para karyawannya dan juga keluarga kecilnya. Akhirnya pulang juga anakku dengan selamat, kata Felicia. Iya nih, pasti seru kamu selagi berada di Amerika, coba lihat jenggotmu yang tumbuh jarang-jarang sampai belum kamu cukur juga, kata Tom. Seru sih, tapi di sana banyak hal yang diurus. Nanti aku cukur nih, nunggu agak tebal sedikit, sahut Rick. Biar saja gak dicukur sama kayak jenggot ayah, sahut Annette. Kalau mau tebal seperti ayah bagus biar terlihat macho. Tuh lihat jenggot Merung yang lebih tebal itu terlihat gagah sekali, kata Tom. Ini aku biarkan selebat mungkin seperti jenggot kambing biar bisa dikepang, sahut Merung. Kok Jetty bahas jenggot sih? Ayo sini duduk dulu, ibu buatkan teh hangat, ajak Felicia. Mohon izin nyonya, saya mau ke kamar dulu yang berisi istirahat, kata Merung. Iya silahkan saja Rung, sahut Felicia. Merung pun pergi ke kamarnya berisi istirahat karena tidak mau merusak momen berkumpulnya keluarga bosnya itu. Joe yang sudah tiba di Sasana juga disambut meriah oleh rekan-rekan dan juga pelatihnya. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Aku sangat merindukan kalian dan Sasana ini, sapa Joe. Halo Joe, kami juga sangat rindu denganmu. Kami tidak sabar ingin mendengar cerita dan pengalaman kamu selagi berada di Amerika dan juga saat kamu bisa menemani Otto saat pertandingan menjadi kru mereka, kata pelatih. Ya, kami semalam nonton bareng di sini dan kami lihat kamu masuk di televisi sedang menjadi tim mereka. Beruntung sekali kamu, apalagi bisa membawakan minuman punya Otto petinju terkenal itu, sahut rekan. Benar, kamu orang yang beruntung Joe, bisa melihat pertandingan petinju terkenal secara langsung begitu, sahut rekan yang lain. Saya hanya beruntung saja. Mungkin kalau bukan karena Rick saya tidak akan bisa menjadi tim sport lebar. Lebar. Saya juga diajak bergabung oleh tim manajemen lebar. Lebar. Saya meminta restu dan juga izin kepada kalian agar aku bisa ke sana kembali untuk menjadi bagian dari tim mereka, kata Joe. Saya sangat mendukung penuh apapun keputusan dan keinginan kamu. Jika mau bergabung menjadi bagian tim lebar. Lebar, kami sangat senang karena demi masa depan dan karir kamu jangan disia-siakan kesempatan itu, sahut pelatih. Iya benar. Kami sangat senang jika kamu bisa berkarir di sana. Karena akses untuk menjadi petinju profesional akan lebih terbuka untukmu, kata rekan. Kalau kau masih bertahan di sini mungkin sangat susah menjadi petinju profesional. Karena wadah untuk menjadi petinju dunia di sini belum tersedia. Sasana yang ada di negara kita pun hanya memberikan akses untuk menjadi petinju nasional saja, kata pelatih. Terima kasih atas support kalian. Kemungkinan saya belum bisa bertanding dulu karena di sana saya harus mengikuti audisi untuk memasuki ajang tinju divisi 2. Jika karir saya bagus maka berpotensi besar dipromosikan masuk ke divisi utama dan menjadi petinju profesional kelas dunia, kata Joe. Kamu pasti bisa masuk menjadi petinju dunia karena potensi kamu sangat besar dan dengan bakatmu yang sangat luar biasa itu. Kami yakin suatu saat kamu bisa tampil di ajang boxing championship dan bersaing dengan petinju top dari berbagai negara kemudian menjadi juara mengharumkan nama negara kita, sahut pelatih. Iya Pak, saya akan mencoba peruntungan untuk berkarir di sana. Mungkin bulan depan saya akan terbang kembali ke sana sesuai jadwal yang ditentukan saya di bawah tim manajemen lebar. Lebar. Saya akan mengikuti audisi bersama dengan anggota yang lainnya juga, kata Joe. Sementara menunggu bulan depan, kamu bisa berlatih keras dulu di sini. Kita persiapkan bekal untukmu pergi berjuang ke sana, sahut pelatih. Berjuang dengan membawa sejuta harapan, kami sangat mendukung kamu Joe, sahut rekan. Jangan sia-siakan jalan menuju suksesmu ini Joe. Kesempatan tidak akan datang dua kali, sahut rekan yang lain. Tentu tidak akan aku sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih atas dukungan kalian semua, kata Joe. Sama-sama, kata rekan-rekan Joe. Oh iya, ini saya ada membawakan kalian oleh-oleh dari Amerika. Ada makanan dan juga baju kaos yang aku beli di stand resmi yang berada di luar stadion saat event 225, kata Joe. Wah, terima kasih banyak Joe sudah repot-repot membawakan kami oleh-oleh, sahut rekan-rekannya. Mereka semua jadi senang dan begitu antusias berbagi oleh-oleh yang Joe bawakan. Ada kaos khusus event tinju 225 dan ada juga kaos bergambar yang sama seperti para petinju. Sebagian ada juga yang nyicip makanan dan cemilan khas Amerika. Sedangkan di kediaman Rick, di momen kebersamaan dengan keluarga tiba-tiba Emma datang berkunjung ke kediaman Rick membawakannya kue. Emma sangat senang mendengar Rick pulang hari ini, sehingga dia datang berkunjung ke tempat Rick. Emma datang ke sini gabung duduk bersama, kata Felicia. Wah, ada kue tuh, buat kakak Rick ya, kata Annette. Iya, ini kue buat Rick. Dan buat kalian juga. Kalian semua juga harus menyicipi kue ini, karena ini buatan sendiri,
Kata Ama. Terima kasih ya sudah membuatkan aku kue. Sini aku cicip, sepertinya enak sekali terlihat dari tampilannya yang cantik seperti pembuatnya. Kata Rick. Sama-sama, sudah lama tidak membuatkan kue kesukaan kamu. Saat mendengar kamu mau pulang hari ini, aku langsung mencoba membuat lagi, tapi sempat 2 kali gagal dalam percobaan, dan percobaan ketiga berhasil deh. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kamu suka ya. Kata Ama. Penuh perjuangan ya. Rasanya enak sekali, nikmat dan lembut. Kata Rick. Iya, enak sekali, rasa coklatnya sangat nendang seperti tendangan Messi. Sahut Tom. Tante sangat suka kue bolu coklat ini. Ajari tante ya nanti kapan-kapan cara membuatnya, biar tante bisa membuat kue seenak ini. Kata peleci ya. Baik tante, kapanpun tante ingin belajar, Emma akan ajari. Sekarang juga bisa kalau tante mau. Sahut Emma. Benar, sekarang kamu bisa mengajari tante? Memang kamu tidak sibuk kah? Tanya peleci ya. Tidak apa-apa tante. Emma sedang senggang kok hari ini. Sahut Emma. Baiklah, kalau begitu ayo kita ke dapur. Bahan-bahannya nanti dibelikan sama bibi. Kata peleci ya. Annette juga mau ikut dong belajar membuat kue. Siapa tahu nanti Annette bisa membuka toko kue kalau bisa membuat kue. Kata Annette. Ide yang bagus itu Annette. Sana belajar yang bener, jangan ngerecokin Kak Ama sama ibu. Kata Rick. Kak Rick, Annette tidak ngerecokin, Annette tuh belajar. Kata Annette tidak terima. Tentu boleh ikut dong kalau mau belajar membuat kue. Sahut Ama. Sudah-sudah jangan bercanda terus. Annette, Ama ayo kita ke dapur. Kata peleci ya. Mereka pun menuju ke dapur untuk menyiapkan peralatan membuat kue. Sedangkan Rick dan Tom di ruang keluarga menikmati kue buatan Ama sambil menonton bola di televisi. Bab ke-120. Di dapur Ama mengajari peleci ya dan Annette membuat kue dengan sabar. Rick yang melihat keakraban Ama dengan keluarganya pun menjadi sangat senang. Memang calon istri yang cocok buat kamu, Rick. Ayah sangat senang jika kau dengan dia. Kata Tom. Benar ayah. Ama memang calon istri yang pas buat Rick. Tapi Rick belum ingin menikah dalam waktu dekat ini. Rick ingin mengembangkan bisnis Rick dulu. Sahut Rick. Semua terserah kamu, Rick. Karena yang menjalani hubungan adalah kamu. Ayah dan ibu akan selalu mendukung apapun yang terbaik buat kamu. Kata Tom. Terima kasih ayah. Rick mau ke kamar dulu membersihkan diri, baru datang langsung duduk di sini. Kata Rick. Baiklah Rick. Sahut Tom. Rick menuju kamarnya untuk membersihkan diri sebentar. Setelah beberapa saat Emma selesai mengajari Pelecia dan Annette membuat kue. Mereka merasa puas karena hasil percobaan pertama Pelecia dan Annette berhasil. Kue hasil buatan mereka dibawa ke ruang keluarga. Rick mana? Tanya Pelecia. Dia tadi izin ke kamar dulu untuk mandi katanya. Kata Tom. Oh ya sudah, kita cicipi kue buatan kita. Ajak Pelecia. Ayah, coba deh cicipi bagaimana rasanya. Kata Annette. Tom mencicipi kue buatan istri dan anaknya tersebut. Enak kuenya. Ayah kira hasil pertama kali kalian belajar akan gagal. Tapi ayah salah, hasilnya enak, ayah suka. Kata Tom. Pelecia dan Annette senang mendengar pujian Tom. Tidak semua percobaan pertama akan gagal ayah. Kami belajar dengan sungguh-sungguh tadi. Ya kan, Bu? Kata Annette meminta pembelaan sang ibu. Benar. Enak kan kuenya? Aku akan sering-sering deh membuat kue biar makin mahir. Terima kasih ya Ama sudah mau meluangkan waktu untuk mengajari Tante dan Annette membuat kue. Kata Pelecia. Sama-sama Tante. Ama malah senang bisa membuat kue bersama dengan Tante dan Annette. Kalau begitu Ama pamit pulang dulu ya Tante. Sahut Ama. Sebentar. Annette panggil kakakmu bilang Ama mau pulang. Suruh Pelecia. Annette langsung pergi ke kamar kakaknya untuk memberitahu kalau Emma mau pulang. Tok tok tok. Kak, apa kakak sudah selesai mandi? Teriak Annette sambil mengetuk pintu kamar Rick. Sebentar Nat, kakak lagi pakai baju. Kata Rick. Cepat Kak Ama mau pulang tuh. Kata Annette. Setelah selesai berpakaian Rick langsung keluar dan bersama Annette menuju ruang keluarga. Rick, ini Ama sudah mau pulang. Kata Pelecia. Ama dan Rick pun berjalan keluar. Mau aku antar? Tawa Rick. Tidak usah. Kamu baru saja tiba, kamu istirahat saja ya. Tadi aku kesini bersama sopir kok. Kata Ama. Oh iya, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama di restoran? Rasanya sudah lama sekali kita tidak makan malam berdua. Ajak Rick. Boleh. Iya sudah lama kita tidak jalan-jalan dan makan malam berdua. Kata Ama. Baik, nanti aku jemput jam 8 malam. Kata Rick. Oke, aku pulang dulu ya. Kata Ama. Emma pun memasuki mobilnya dan langsung meninggalkan villa kediaman Rick. Setelah kepergian Ama, Rick hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Rick sini, cicipi kue buatan ibu dan Annette yang diajari oleh Emma tadi. Kata Pelecia. Rick pun mendekati ibunya dan mencicipi kue yang baru saja dibuat itu. Enak Bu, wah percobaan pertama sudah berhasil begini. Puji Rick. Tidak salah ibu belajar membuat kue dengan Ama. Sepertinya ini akan menjadi hobi ibu yang baru. Kata Pelecia. Rick akan mendukung apapun itu Bu. Siapa tahu nanti ibu bisa membuka toko kue yang sukses nantinya. Oh iya Bu. Rick mau ke kamar dulu istirahat dan tidur. Tolong bangunkan jam 7 ya.
Rick ada janji dengan Ama jam 8 malam. Sahut Rick. Baiklah Rick, istirahat sana. Kamu pasti sangat lelah menempuh perjalanan jauh sebelumnya. Nanti ibu bangunkan. Kata Felicia. Rick langsung menuju kamarnya dan langsung beristirahat. Jam menunjukkan jam 7 malam. Felicia membangunkan Rick yang tengah pulas tertidur. Rick bangun. Sudah jam 7. Katanya ada janji sama Ama. Kata Felicia. Rick mulai membuka matanya. Setelah itu dia membersihkan diri dan bersiap-siap untuk menjemput Ama. Setelah selesai bersiap-siap Rick langsung menuju mobilnya. Ternyata ada Merung di sana. Wih, bos rapi dan wangi banget. Sepertinya ada yang mau kencan nih. Goda Merung. Mau ikut Rung? Tanya Rick. Tidak usah bos, bisa-bisa sakit hati saya kalau ikut bos kencan. Kata Merung. Kamu ini ada-ada saja. Bagaimana mobilnya sudah kamu siapkan? Tanya Rick. Tenang saja bos, mobilnya sudah siap dibawa. Kata Merung. Bagus, saya mau menjemput pujaan hati dulu. Kata Rick. Rick langsung memasuki mobil. Dan langsung melajukan mobilnya untuk menjemput Ama. Sesampainya di rumah Ama. Ternyata Ama sudah siap duduk menunggu Rick menjemputnya. Wah sudah siap ratuku ternyata. Cantik sekali. Apa aku terlambat? Tanya Rick. Ama tersipu malu mendengar pujian dari Rick. Tidak kok. Aku sengaja berdandan terlebih dahulu agar kamu tidak lama menunggu. Sahut Ama. Sayangku, seberapa lama aku menunggu kamu berdandan itu tidak masalah kok. Kita berangkat sekarang. Tanya Rick. Yuk kita berangkat sekarang. Sahut Ama. Mereka langsung berangkat menuju restoran yang telah mereka tentukan sebelumnya. Sesampai di sana ternyata ada Melissa dan Alex yang juga makan malam di sana. Saat Rick keluar dari mobil dan masuk ke dalam restoran, Melissa melihat kehadiran Rick. Namun Alex tidak tahu karena membelakangi Rick. Hati Melissa sangat senang bisa bertemu Rick di sini. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia harus bisa berbicara berdua dengan Rick jika ada kesempatan. Rick dan Ama duduk tidak jauh dari Melissa, sehingga Melissa bisa memantau kalau ada kesempatan untuk berbicara dengan Rick. Tak lama Melissa melihat pasangan Rick menuju toilet. Dan Rick seorang diri duduk di meja. Melissa langsung beralasan pada Alex ingin ke toilet. Dia langsung menghampiri Rick. Rick. Sapa Melissa basa-basi. Melissa, kok kamu di sini? Kata Rick agak terkejut melihat kehadiran Melissa. Melissa langsung duduk di hadapan Rick. Iya, aku makan malam di sini, dan melihat kamu. Langsung ku hampiri deh, Rick aku mau bicara sebentar sama kamu. Kata Melissa. Mau bicara apa? Tanya Rick. Rick aku mau minta maaf sama kamu atas semua kesalahanku selama ini. Kata Melissa. Tanpa kamu minta maaf, aku sudah memaafkan kamu. Sahut Rick. Melissa pun langsung meraih tangan Rick. Rick, aku ingin kita kembali seperti dahulu. Aku baru menyadari kalau aku sangat mencintaimu Rick. Kau lelaki yang paling tulus menyayangiku. Kata Melissa mengungkapkan isi hatinya. Rick langsung menarik tangannya yang dipegang oleh Melissa. Aku memang sudah memaafkan semua kesalahanmu. Tapi aku tidak bisa kembali denganmu. Aku sudah memiliki kekasih. Kata Rick. Aku yakin, di hati kecilmu itu masih ada setitik rasa sayang padaku Rick. Karena aku adalah kekasih pertamamu. Ayo kita perbaiki hubungan kita Rick. Kita mulai dari nol lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Kata Melissa. Tidak bisa. Aku dan Ama akan segera menikah. Jadi jangan ganggu aku lagi. Silahkan pergi dari sini. Kata Rick mengusir Melissa. Tidak Rick. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kita pasti bisa bersama lagi. Muka hatimu Rick. Kata Melissa. Jangan ganggu aku lagi. Aku tahu kamu mau kembali denganku karena aku sekarang sudah sukses. Kata Rick. Tidak Rick. Aku tulus ingin memulai hubungan denganmu. Bukan karena kesuksesanmu. Kata Melissa. Bullshit. Aku tahu kamu itu seperti apa Melissa. Mau pergi sendiri atau aku panggil pihak keamanan? Tawa Rick. Terpaksa Melissa pergi sendiri. Dia tidak ingin diusir pihak keamanan.